Ya, kita mau mulai sekarang. Kita mau nyanyikan lagu Mars Bola Minggu. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memimpin menyertai kami selama 1 minggu dengan baik. Dan sekarang Tuhan kembali memimpin kami ke rumah-Mu untuk beribadah. Kami mohon kepada Tuhan memberkati ibadah kami di pagi hari ini, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Bantu kami supaya bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita lanjutkan pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Oke ya, siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Lebih tinggi. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari
Ya, jadi kita diingatkan oleh lagu ini ya, oleh pujian kita ini, bahwa kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus membaca kitab suci. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan, yang adalah makanan rohani kita. Roh kita ini butuh bertumbuh, selayaknya tubuh kita yang fisik ini butuh bertumbuh. Nah, maka dia harus butuh makanan. Makanannya ya nasi, daging, telur, ya lauk pauk kayak gitu ya. Nah, itu tubuh fisik kita. Roh kita butuh bertumbuh juga ya. Dia butuh makanan. Nah, makanannya itu adalah firman Tuhan. Kalau kita tak makan bagaimana? Kita tak bisa bertumbuh ya. Maka kita juga harus makan ya, maksudnya baca firman Tuhan setiap hari supaya roh kita juga bisa bertumbuh dengan baik, sehat ya, supaya kita terus percaya kepada Tuhan, menjadi anak yang baik, menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama kita ya. Nah, jadi kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Langsung membantu kamu untuk baca firman Tuhan setiap hari dengan ada saat teduh setiap malam. Kalian harus join supaya rohmu bisa bertumbuh setiap hari. Karena kamu masih kecil, mungkin harus dapat bimbingan tiap hari. Makanya langsung buat itu, langsung sekolah minggu buat itu untuk kalian. Tapi yang datang sedikit, kan? Rachel sama Carol, udah jarang juga kan? Ya, biasanya setiap hari datang. Jadi harus datang, ikut ya. Ceri Sena dan adik-adik. Ya, yang biasa masih aktif setiap malam, Terry, Elisa, Vania, ya, Kalista kadang-kadang juga tak nongol. Ya gimana mau bertumbuh kalau tak hadir tiap malam? Kalau tak hadir, kalian ada lakukan nggak di rumah? Ada. Oh, Rachel ada lakukan. Carol lakukan ya, bagus. Jadi kalau tak lakukan, ikutlah saat teduh ya, supaya roh kita bertumbuh setiap hari. Oke, nah kalau langsung setiap hari minimal baca 1 pasal Alkitab, 1 pasal. Nah, supaya kita bisa bertumbuh setiap hari. Karena dengan membaca itu membuat itu makanan bagi roh kita untuk bertumbuh. Nah, kita bersyukur untuk pujian yang baik ini. Kita lanjutkan ku menang, ku menang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nah, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut. Jadi kita menang di dalam Tuhan ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Dan 2 ikan. Nah, hari ini kita di kelas kecil ya, ada cerita mengenai 5 roti dan 2 ikan. Ada yang ingat ceritanya bagaimana? Ya, saya yakin kalian ingat ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan
anak kecil, artinya ikannya tak besar. Ya, bekal seorang anak kecil ya, 5 roti dan 2 ikan. Rotinya juga pasti tak besar. Nah, sangat sedikit. Tapi Tuhan Yesus memberkatinya, lalu bisa dimakan oleh 5.000 orang. Kalian bisa bayangkan 5.000 orang sebanyak apa? Sangat banyak ya. Lalu sisa 12 keranjang lagi. Wow, apakah kita bisa lakukan hal itu? Tak bisa. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa. Jadi inilah Tuhan kita, Dia adalah Allah ya, yang mampu melakukan apa saja. Nah, Dia juga baik orang. Tuhan itu baik, peduli dengan kita. Pada saat itu orang banyak itu tak ada makanan. Tapi Tuhan karena sayang, Tuhan karena peduli, tak mau membiarkan mereka kelaparan, Tuhan membuat keajaiban, membuat mujizat ini supaya bisa memberikan mereka makan, supaya mereka tak kelaparan. Dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Jadi kita bersyukur ya. Nah, kita mau memberikan persembahan hari ini SD 1. Tuh, kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan ya. Yang sudah siap sayang? Siapa? Oke, aku bawa dan berikan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dalam sekolah minggu di pagi hari ini. Sekarang kami telah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini dapat digunakan dalam pelayanan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong lause-lause yang akan mengajar agar dapat memberitakan firman Tuhan, dan tolonglah kami juga agar dapat mendengarkan dengan tenang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke ya, kita mau lihat pengumuman sebentar, seperti biasa, pengumuman rutin. Kelas kecil, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam. Tadi langsung sudah bilang ya. Nah, kelas kecil jam 8 sampai 8.30. Ya, ingat ya sayang ya, lalu ikut. Kelas besar demikian 8.30 sampai 9.00. Ya, kita semua ikut, bisa undang teman-teman kamu untuk memperbanyak ya, supaya semua orang bisa belajar firman Tuhan. Lalu semua anak-anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu. Tadi udah mulai hanya berapa orang?
Sekarang mulai ada dan tak ada, entah di mana mereka semua ya yang nggak ada. Nah, jadi kita harus datang, jangan terlambat ya, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia itu. Kalau Tuhan ada di sini berani kita terlambat, pasti tak ya. Maksudnya hadir secara fisik kalau kita bisa lihat ya. Harusnya Tuhan ada, kita harus menyadari bahwa walaupun tak terlihat secara mata kita ini, tapi Tuhan ada. Kita harus menghormati Tuhan kita ya. Lalu asisten diminta untuk langsung update jumlah anak-anak di grup sekolah minggu. Petugas grup kebaktian langsung Mega dan langsung Rianti. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bagi kelas ya. Kelas kecil ikut langsung Yanti, langsung Siska, kelas tengah ikut langsung Mega, kelas besar tetap di sini. Oke,
kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di pagi hari ini kami bisa datang kembali untuk beribadah, dan secara khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami, tolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, benar-benar fokus memahami, dan Tuhan yang memberkati firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukannya dengan setia. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita pada hari ini yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Faedah artinya sesuatu yang berguna, ya. Jadi kalau tidak mempunyai kasih maka tidak ada gunanya, ya. Sama saja bohong. Nah, kita hafal dulu. Lalu kasih waktu sekitar 3 menit. Ya, hafal, dan setelah itu kita akan sebutkan bersama-sama ya. Di ruang kuliah, di ruang apa yang kelas. Oh, sudah dibawa ke sini ya? Oh, ini. Itu apa namanya, kabel-kabelnya ambil langsung. Yang penting speaker ada kabelnya habis itu. Oh, itu semua udah satu set ya? Ya, satu set. Ya.
Sudah? Kita coba sebutkan bersama-sama dulu. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Kita coba hapus ya. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Oke, cari Sena. Oke. Ruben. Oke. Nusul Sylvie cari apa? Biar saya bantu. Iya, yang lubangnya kecil kan? Bentar ya. Nusul bantu dulu Sylvie ya.
Kering. Asa. Dan sekalipun bahkan tetapi jika aku sedikit bagiku. Oke, Argelia. Oke, gopas. Dan sekalipun segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan, tetapi jika aku tidak mempunyai sedikit, misalnya sudah, misalnya oke, John. Tidak ada. Si John bisa main gitar ya. Kemarin waktu Natal lihat si John kayaknya bisa main gitar. Oke, si Steve. Oke. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pelajaran ketiga, judulnya Kuasa Kristus dalam kelemahan kita. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kuasa Kristus dalam kelemahan kita. Maksudnya adalah melalui kelemahan kita ataupun kesusahan kita, Tuhan menyatakan atau memperlihatkan, menunjukkan kuasanya, pertolongannya bagi kita. Dan cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab 2 Korintus. Jadi semua ya pasal yang ada di 2 Korintus. Nanti adik-adik di rumah baca 2 Korintus supaya lebih tahu ya secara detail, secara jelas ya 2 Korintus. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama, mempelajari bahwa Allah menghibur kita dalam penderitaan dan menunjukkan kuasanya dalam kelemahan kita. Nah, ini adalah tujuan pelajaran pertama, yaitu mengetahui bahwa Allah menghibur, menguatkan kita ketika kita menghadapi penderitaan atau kesusahan. Dan Dia menunjukkan, memperlihatkan kuasanya dalam kelemahan kita. Lalu yang kedua, percaya bahwa kasih karunia dan kekuatan Kristus cukup bagi kita ketika kita lemah. Jadi tidak usah ragu akan kuasa Tuhan, akan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, pergumulan kita, seberat apapun, kita yakin Tuhan sanggup melepaskan kita, menolong kita jikalau Tuhan berkehendak. Itu yang harus kalian tahu. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melepaskan kita asalkan Tuhan berkehendak. Bisa mengerti ya? Itulah 2
poin, ya tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita mau melihat Paulus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Mengungkapkan artinya menyampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai ucapan syukurnya di 2 Korintus ini? Nah, kalau kita melihat di 2 Korintus pasal pertama ayat 3, Cerisena bacakan, besarkan suara. Terpujilah, artinya dimuliakanlah, ditinggikanlah, diagungkanlah Allah, Tuhan pencipta segala sesuatu, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa layak atau patut kita muliakan Tuhan Allah kita? Di sini dikatakan karena Tuhan Allah kita penuh belas kasihan. Artinya Dia mengasihi kita. Dia tidak menolak kita ataupun dendam kepada kita ataupun mengabaikan kita. Tidak. Tetapi Dia penuh belas kasihan. Dia mengasihi kita. Hatinya selalu ya mengasihi kita, berbuat baik kepada kita. Dan di sini dikatakan Allah sumber segala penghiburan. Ketika kita dalam kesulitan, ya secara khusus Rasul Paulus di sini dan orang-orang yang ikut dia dalam pelayanan dan juga jemaat Korintus, semua orang Kristen, sumber kekuatan kita, penghiburan kita dalam menghadapi kesusahan, kesulitan yaitu Tuhan Allah. Kita bisa saja minta orang lain untuk menghibur kita, menguatkan kita. Tapi penghiburan itu hanya sesaat saja. Dan itu tidak bisa memberikan kita kekuatan yang sejati untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tuhanlah yang bisa menguatkan kita. Oke? Nah, kalau kita baca di 2 Korintus pasal pertama ayat keempat, di situ dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, Rasul Paulus dan semua orang yang melayani bersama dengan dia dikatakan Tuhan Allah yang menghibur mereka. Menghibur artinya memberikan sebuah kekuatan, memberikan sukacita bagi mereka untuk bisa bertahan, menjalani apa? Penderitaan. Atau artinya penderitaan? Penderitaan artinya di masa kita sulit, sekali susah, sekali sehingga membuat kita tertekan. Tertekan. Dan kita khawatir terus. Tidak bisa tenang. Karena dalam penderitaan. Dan di sini dikatakan Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka. Sehingga mereka bisa menjalaninya, bahkan melewatinya dengan baik. Dan dikatakan di sini sehingga Rasul Paulus dan semua orang yang ikut bersama dia melayani, mereka juga bisa menghibur jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen. Karena mereka sudah mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, maka Tuhan memampukan juga mereka untuk bisa menghibur orang lain, untuk menguatkan orang lain di dalam Tuhan. Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menghibur jemaat-jemaat Tuhan yang juga memiliki kesusahan atau berada dalam penderitaan. Penderitaan kita orang Kristen bermacam-macam, ya kan? Coba sebutkan Kerry, salah satunya apa? Kesusahan kita sehari-hari apa? Matius, salah satu penderitaan yang kita bisa hadapi apa? Kenapa? Godaan melakukan dosa, jadi kita bergumul untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu juga sebuah tekanan bagi kita ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apalagi penderitaan yang kita bisa alami. Ruben. Arzelia. Kesusahan yang bisa kita hadapi sehari-hari sebagai manusia, sebagai orang Kristen secara khususnya. Cerisena. Wah, kalian ini jarang kesusahannya, hampir tidak ada kesusahannya. John,
Ya sakit. Salah satunya ketika kamu jatuh, ya sakit. Kamu menderita tak? Atau kamu waktu sakit, senang sekali kamu, bahagia kamu sakit kepala misalnya kan? Bahagia kamu, kepala saya sakit, bagus. Demam. Sekarang lagi musim demam kan? Tak ada orang yang bahagia. Tapi dia menderita, kesulitan. Apalagi kesusahan yang kita bisa hadapi. Esania. Steve? Asa? Gopas? Kering? Cerisena? Selain penyakit, kesusahan yang kita bisa hadapi adalah sebagai manusia pada umumnya adalah masalah kebutuhan. Kita bergumul tentang kebutuhan kita. Mungkin adik-adik belum begitu merasakan masalah kebutuhan ini karena kalian masih semuanya ditanggung oleh orang tua. Tapi nanti kalau kalian sudah besar, kalian harus mandiri, apalagi sudah berkeluarga, kalian yang harus kerja keras. Barulah tahu di situ tekanan bagaimana kita harus mencari kebutuhan. Apalagi kalau ekonomi kita pada saat itu susah sekali. Kita bergumul apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai untuk membayar ini, membayar itu dan segala macam. Kalau kita punya usaha bangkrut atau susah, tidak ada pelanggan yang membeli, maka kita akan susah sekali. Apalagi kesusahan yang bisa kita alami sebagai orang Kristen secara khususnya. Kita dianiaya, dijauhi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Banyak orang di luar sana tidak suka dengan orang Kristen. Kamu bisa bergaul dengan sesama orang Kristen gampang sekali. Tetapi ketika kamu bergaul dengan orang luar sana, terutama orang-orang yang tidak suka sama sekali dengan orang Kristen, begitu benci kepada orang Kristen, kamu akan mendapatkan sebuah sikap ataupun tindakan yang membuat kita itu menderita. Kamu mungkin akan dijauh, tidak akan ditemani. Kamu mungkin dinomor duakan karena kamu adalah orang Kristen. Nah, jadi penderitaan yang dialami oleh jemaat itu adalah penderitaan yang bisa kita alami semua, seperti dalam hal sakit penyakit, dalam hal kebutuhan, dalam hal penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan pakai mereka untuk bisa menghibur mereka di dalam Tuhan. Nah, itulah ucapan syukur Rasul Paulus. Bersyukur karena Tuhan menghibur mereka. Belas kasihan Tuhan tidak pernah henti kepada mereka. Dan bersyukur karena Tuhan pakai mereka untuk menghibur, menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Yang kedua yang akan kita lihat, yaitu Allah kita yang berdaulat memiliki maksud yang baik dan penuh kasih bagi pergumulan-pergumulan kita. Setiap penderitaan kita, adik-adik, setiap kesusahan kita, misalnya sakit penyakit, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Ada maksudnya, ada tujuan. Tidak ada orang yang mau sakit. Tidak ada. Kita semua menghindar namanya sakit penyakit. Tapi kalau kita harus menjalani sakit penyakit, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan marah kepada Tuhan lalu kita mengatakan, Tuhan, saya kan sudah jadi orang Kristen ini. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Kenapa saya harus sakit? Dan sakit saya agak lama lagi, sampai sekarang belum sembuh. Kita bergumul dan bersungut-sungut, kita kecewa kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang salah. Di balik kesusahan kita, ada juga maksud Tuhan yang lain. Ada tujuan Tuhan yang lain. Nah, apakah maksud Tuhan itu? Nah, lihat apa kata firman Tuhan di 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Nah, Rasul Paulus dan juga teman-teman dalam pelayanan, kita melihat mereka itu kemana-mana pergi beritakan Injil. Dari desa ke desa, kota ke kota. Ya, bahkan Rasul Paulus antara negara
Dari Israel dia pergi ke Roma, ke Italia. Begitu jauh. Harus melewati berapa kilometer ya perjalanan darat dan berapa kilometer perjalanan laut. Dan tidak gampang pergi memberitakan Injil itu. Kadang ditolak, kadang dianiaya. Rasul Paulus bahkan dipukul, didera berapa kali, dipenjara. Belum lagi kesusahan, kesulitan, kebutuhan. Belum lagi bahaya yang mengancam ketika mereka dalam perjalanan. Ada saja ya badai yang membuat mereka bisa tenggelam. Bahkan ada sakit penyakit. Rasul Paulus mengatakan mereka itu mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus secara berlimpah-limpah. Artinya mereka mengalami penderitaan yang begitu besar. Tapi penderitaan ini membuat mereka sadar sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mereka ikut bagian dalam penderitaan Kristus. Tetapi walaupun mereka menderita, adik-adik, lihat apa kata firman Tuhan. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, perhatikan baik-baik. Rasul Paulus dan teman-temannya, mereka mendapatkan kesengsaraan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah artinya apa? Banyak sekali, besar sekali. Tapi meskipun penderitaan itu berlimpah-limpah, tetapi penghiburan Tuhan juga berlimpah-limpah. Makin besar, terus banyak bertambah. Penghiburan dari Tuhan tidak makin kecil sehingga membuat kita, aduh Tuhan saya tidak sanggup lagi Tuhan, begitu besar penderitaan ini. Kekuatan saya tinggal sedikit. Itu bagaikan ada games yang lo lihat. Yang dimana staminanya atau apa ya, sekali kena dia staminanya turun. Jadi makin lama habis, lalu setelah habis udah game over. Tapi kita orang Kristen dalam menghadapi kesusahan bukan seperti demikian. Kesusahan, kesulitan itu makin besar, tekanan itu makin besar. Tapi percaya Tuhan juga memberikan penghiburan. Kekuatan itu juga makin berlimpah-limpah. Terus menerus bertambah banyak. Jadi apa yang kamu harus khawatirkan? Apa yang kamu takutkan? Kamu bisa menghadapi kesulitan sebesar apapun. Apa kesulitan yang paling besar yang kamu hadapi? Saat ini mungkin dalam hal ujian, karena kamu masih sekolah. Sulit sekali mau ujian ini harus belajar, apalagi pelajarannya susah dan catatannya banyak sekali. Tapi kalau kamu bersandar sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kamu kekuatan, bahkan hikmat untuk bisa menghafal dengan baik. Luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah makin sedikit, tapi justru makin banyak. Jadi ketika ada kesusahan, kamu jangan bersungut-sungut kepada Tuhan seolah-olah bahwa Tuhan itu meninggalkan kamu. Itu salah sikapnya. Tapi kamu harus tahu, ketika kesusahan itu datang, Tuhan juga makin memperhatikan kamu, makin menguatkan kamu, asalkan kamu datang bersandar berdoa kepada Tuhan. Ketika kamu mau ke jenjang yang lebih tinggi, ada suatu harapan untuk masuk ke universitas tertentu atau suatu pekerjaan tertentu. Kamu coba gagal satu kali, coba gagal kedua kali. Kamu tidak usah bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kamu. Coba lagi, ya mudah-mudahan Tuhan menolong kamu. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kita kasihnya penghiburan yang makin sedikit, tapi Tuhan juga memberikan yang berlimpah-limpah. Seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus, ya, dan teman-teman sepelayanan. Bisa mengerti ya? Jadi itulah maksud Tuhan mengizinkan kesusahan itu, supaya kita juga bisa mendapatkan, merasakan kasih Tuhan, penghiburan Tuhan. Dikatakan di sini 2 Korintus pasal 1 ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalian tahu seperti apa kondisi orang yang dijatuhi hukuman mati? Pernah kalian tonton salah satu video di YouTube di mana ada seseorang, dia dikasih makan dan dia akan makan yang terakhir kali. Kan setelah itu dia akan dijatuhkan hukuman mati, dia akan ditembak. Lalu saya tonton video itu, aduh kasihan sekali. Bagaimana mentalnya di situ.
kondisinya pada saat itu. Kalau kita berada di situ, tekanannya stres, tapi dia makan lahap karena dia sudah lapar dan mungkin campur aduk. Aduh, sebentar lagi saya mati, sudahlah saya makan. Bayangkan kondisi mentalnya, sikapnya pada saat itu begitu ditekan, stres luar biasa. Sebentar lagi kamu akan mati. Dia makan sampai gemetar tangannya, gini. Satu sisi dia lapar, dia mau ngisi perut, mau puaskan rasa lapar. Tapi satu sisi pemikirannya, sebentar lagi saya akan mati. Bayangkan, begitu tertekan orang yang dijatuhi hukuman mati. Rasul Paulus mengatakan demikian juga penderitaan yang mereka alami. Rasul Paulus itu begitu susah, tetapi karena dia sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Dikatakan tetapi hal itu terjadi, artinya apa? Tuhan izinkan hal itu terjadi, adik-adik. Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya apa? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Maksudnya apa? Supaya kita itu jangan sombong, jangan bersandar pada diri kita, jangan kita merasa hebat. Coba kalau dalam ujian, mata pelajarannya gampang sekali. Mata pelajaran apa yang paling kamu anggap gampang, Kering? Kering? PKN, paling gampang. Kenapa? Sering baca. Ruben, mata pelajaran apa yang paling gampang menurutmu? Apa? Semua gampang. Apa? Bahasa Indonesia. Ya pada umumnya memang paling gampang itu adalah bahasa Indonesia, ya kan? Ceris? Mandarin? Apa? PKN? Wah, kalian jiwa-jiwa kenegaraan. Kalian tuh jiwa-jiwa kenegaraan, ya, PKN ya kan? Coba kalau gampang kan? Kamu kan ada rasa sombong, gampang kok. Saya sudah tahu apa itu PKN. Besok ujian, tak usah banyak belajar lah. Karena kita mengandalkan diri kita, kadang merasa gampang, ada kesusahan di situ, ya enggak? Tapi coba kalau fisika, kimia, aduh stres aku nih. Aduh perhitungannya ini tak dari mana, rumus-rumus inilah. Kamu terpaksa harus belajar. Tapi dengan demikian kesusahan itu, kamu akan menyadari bahwa kamu itu bukanlah siapa-siapa. Kamu tidak berdaya. Kamu membutuhkan pertolongan Tuhan. Langsung punya keponakan. Mungkin ada yang tahu. Rafael agama gampang om. Udah tahu. Suruh belajar. Udah belajar. Hanya 5 menit 10 menit udah selesai belajar. Disuruh belajar lagi sekali lagi. Udah. Oke, sudah. Dia bilang sudah 2 kali, gampang lah. Besok agama mah bisa. Saya sudah pelajari. Saya suruh tes sini, saya tes kamu. Saya ambil bukunya. Coba apa maksud ini? Bentar ya. Ini salah. Sebutkan ada beberapa ini poinnya. Gini ya. Tapi saya sudah hafal loh tadi loh. Kenapa? Karena kita merasa percaya diri, bersandar pada diri kita, karena kita merasa gampang, kan? Walaupun pada kenyataannya akhirnya kita tidak bisa, karena kita sombong. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan kesusahan Tuhan izinkan dalam diri kita, adik-adik. Kita hadapi apapun kesulitan yang kamu hadapi suatu hari, itu mengingatkan kamu bahwa kamu tidak boleh bersandar pada diri kamu. Kamu harus cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bisa mengerti? Kalau kamu suatu hari sakit, dan mungkin kamu sakit demam, ada beberapa hari, kamu harus ingat, oh Tuhan izinkan hal ini. Oh ternyata saya ini tak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun saya ke dokter segini belum sembuh.
begitu saya benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang bisa menolong saya harus bersandar pada Tuhan. Maka di sini dikatakan supaya apa? Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati kami menaruh kepercayaan. Adik-adik, baik dalam kesusahan, baik dalam hal keadaan baik, tidak ada masalah, atau kondisinya aman, apapun kondisinya, susah senang, kamu harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kamu harus tetap menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kamu bersandar pada diri kamu sendiri. Kita ini tiada siapa-siapa. Tuhan mengizinkan kesusahan itu. Janganlah bersungut-sungut atau marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau pukul diri kamu sendiri, marah sama orang lain. Ingat, kita harus hadapi kesusahan itu. Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita berlimpah-limpah, dan supaya kita jangan sombong bersandar pada diri kita, melainkan hanya bersandar kepada Tuhan, mencari pertolongan daripada Tuhan. Bisa mengerti? Bisa ya? Jadi apapun kesusahan suatu hari, jangan marah sama papa mama, jangan marah sama orang, jangan marah sama Tuhan, tapi kamu harus merendahkan diri. Ingat, Tuhan izinkan supaya saya bisa berdoa kepada Tuhan, bersandar sama Tuhan. Oke. Di sini 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Ruben bacakan, besarkan suara. Di sini dikatakan dari kematian yang begitu ngeri, dari bahaya mengancam. Di sini dikatakan Ia telah dan akan menyelamatkan kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asalkan Tuhan berkehendak, dan pada waktu daripada Tuhan Dia akan menolong kita. Kalau sebelum-sebelumnya Tuhan telah melepaskan kamu dari kesulitan, maka percaya juga ke depan Tuhan juga akan terus melepaskan kamu. Apa kesulitan yang pernah kamu lewati? Kesulitan apa yang pernah kamu lewati? Kalau Tuhan melepaskan kamu di masa lalu, maka masa depan juga Tuhan akan melepaskan kamu dari kesulitan. Asalkan kamu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkehendak pada waktunya Dia akan menolong kamu. Kamu masih kecil, masih remaja, masa depan kamu masih panjang. Kalau Tuhan berikan kamu kesehatan, panjang umur, kamu masih panjang lagi perjalanannya. Masih banyak hal yang kamu mau raih. Maka ingat selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Asa bisa mengerti? Ya. Ketiga, kekuatan Kristus menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Melalui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, maka Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya, memperlihatkan kehebatannya dalam diri kita, dalam masalah yang kita hadapi. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, dan supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong, karena penyataan yang luar biasa, karena wahyu yang Tuhan berikan kepadanya. Bagaimana Tuhan memakai dia supaya dia tidak sombong. Di sini dikatakan, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Duri, tahu duri? Di dalam daging macam mana itu rasanya? Kalau dari luar saja ditusuk, sakit tidak? Apalagi kalau di dalam daging. Menurutmu esanya sakit tidak? Kamu pernah tertusuk duri tak? Pernah? Tertusuk duri? Pernah? Pernah tadi tidak?
Pernah? Itu sakit. Duri dalam daging. Itu sakit. Dan sini dikatakan, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tahu arti menggocok? Siapa yang tahu arti menggocok? Kopas, kamu tahu arti menggocok? Cari sana? Steve, tahu menggocok? Nggak tahu? Menggocok itu artinya memukul dengan keras. Misalnya ini muka orang kan, pukul keras, itu menggocok. Memberikan hantaman, tekanan yang luar biasa. Supaya aku jangan meninggikan diri. Sekali lagi dia ulang, supaya dia tidak sombong. Nah pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud duri dalam daging? Apakah benar secara literal, secara hurufiah? Maksudnya duri ada di dalam daging Rasul Paulus? Bukan, ini bahasa kiasan. Duri di dalam daging yang dimaksud di situ adalah, kebanyakan para penafsir percaya itu adalah sebuah penyakit. Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami sebuah penyakit. Lalu apakah penyakit itu? Memang tidak jelas apa itu, tetapi kebanyakan orang itu penyakit yang mungkin masalah matanya. Ada juga mengatakan itu masalah kakinya yang membuat dia terganggu. Ada rasa sakit. Dan dikatakan ini bukan hanya sakit biasa loh. Dikatakan seperti duri di dalam daging, begitu sakit. Apakah Rasul Paulus pernah berdoa akan hal ini? Supaya Tuhan lepaskan dia dari kesusahan ini, dari penyakit yang luar biasa ini? Jawabannya pernah. Lihat, di situ dikatakan di 2 Korintus pasal 12 ayat 8, Argelia, besarkan suara. Berapa kali dia memohon? 3 kali dong. Paulus itu adalah seorang rasul Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Dan dia ada berdoa kepada Tuhan bahkan 3 kali supaya penyakit itu ataupun masalah yang dihadapi oleh Paulus itu lepas. Tapi apa jawaban Tuhan? Ya, sangat menarik. Di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukup semua kebaikanku kepadamu. Tapi dalam hal ini saya tidak dengarkan doamu, saya izinkan hal itu terjadi. Makanya disini dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus, kalau itu benar penyakit, justru Tuhan menyatakan, memperlihatkan kehebatannya, kuasanya melalui Rasul Paulus. Bagi manusia, kalau dia memiliki sakit yang benar-benar membuat dia menderita, mungkin bagi orang dia tidak mampu melayani, melakukan perjalanan jauh, dia mampu melakukan hal-hal yang begitu berat. Tapi lihat Rasul Paulus, walaupun dia ada penyakit, kalau itu penyakitnya yang membuat dia menderita, tapi dia benar-benar kuat, dipakai oleh Tuhan. Pergi kemana-mana ribuan kilometer dia pergi memberitakan Injil, bahkan dipukul, dia niaya, di penjara, dia tetap bertahan. Luar biasa loh. Kenapa bisa? Padahal dia ada penyakit yang luar biasa loh yang dia alami. Karena Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna di dalam kelemahan Rasul Paulus. Coba kalau kaki kamu pincang, sakit, pincang, sakit sekali. Kamu bisa tak kemana-mana pergi jalan-jalan? Kamu tidak bisa. Mungkin kamu di rumah saja. Untuk pergi ke sekolah mungkin kamu akan kesulitan. Tapi Rasul Paulus, walaupun dia ada sakit penyakit tertentu, tapi dia bisa mendapatkan kekuatan kemana-mana memberitakan Injil. Luar biasa. Makanya Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sembuh. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya Tuhan bisa memperlihatkan kuasanya kepada kita. Jadi tidak semua kesusahan yang kita alami itu berarti itu adalah sesuatu malapetaka bagi kita. Tidak. Ada maksud Tuhan yang lain. Bisa mengerti? Memang semua orang Kristen tidak mau kesusahan. Siapa yang mau susah? Tidak ada kan? Siapa yang mau menderita? Tidak ada. Siapa yang mau sakit lama? Tidak ada. Kita semua mau baik-baik saja, aman, kondisinya bagus ada. Tapi ingat,
kita masih hidup di dunia ini, kita bisa mengalami kesusahan. Tapi kalau kita mengalaminya, kita jalani dengan bersandar sama Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Kamu jangan bilang, saya kan anak Tuhan, saya anak raja, saya sudah diselamatkan. Tidak akan ada masalah, tidak akan ada penyakit. Itu ajaran yang sesat, adik-adik. Kalau ada pendeta, ada pengajar-pengajar lause-lause di luar sana mengatakan, kita orang Kristen, kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah dibasuh dengan darah Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan. Kita tidak akan ada masalah, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kemiskinan, kesusahan. Itu adalah omong kosong, itu adalah penyesalan. Rasul Paulus saja lihat, dia saja mengalami kesusahan, bahkan ada diizinkan satu penderitaan. Bahkan dia sudah berdoa 3 kali, tapi Tuhan izinkan hal itu. Jadi maksudnya adalah kamu dalam kesusahan apapun ke depannya, jangan bersungut-sungut. Tuhan, kuatkan saya. Kalau memang ini adalah hal yang harus saya jalani di dalam Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dan lepaskan saya dari kesulitan ini pada waktunya sesuai dengan kehendak. Itu yang harus kita lakukan. Jangan bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, marah sama papa mama, di rumah pulang banting-banting segala sesuatu. Dipanggil orang tua kita, jawabnya itu nada yang bukan lagi do, tapi do, dan masuk ke nada paling tinggi. Bisa mengerti? Nah, di sini dikatakan, oleh karena itu, aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, Rasul Paulus bersyukur. Kalau ada kesulitan, misalnya kita gagal atau apapun itu, ya sudah, bersyukur saja sama Tuhan. Ya, mungkin ini Tuhan memberikan sebuah pelajaran bagi saya supaya ke depan ya, saya lebih giat belajar lagi supaya dapat hasil yang bagus, supaya saya bisa lolos dengan pertolongan Tuhan. Gagal 1 kali, bersyukur. Tuhan izinkan supaya ada pelajaran. Oh, Tuhan mau supaya saya lebih bagus lagi belajar. Ada penyakit, oh supaya saya bisa lebih dekat sama Tuhan, mencari Tuhan dan menjaga kesehatan. Ada kesusahan, kebutuhan, oh supaya saya lebih bersandar sama Tuhan dan ke depan supaya saya lebih giat lagi dalam bekerja. Kalau kalian sudah bekerja nanti, atau apapun itu. Bersyukur. Kalau orang tua kita hanya kasih seberapa, jangan bersungut-sungut. Walaupun kita merasa tidak cukup, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih. Oh, supaya saya lebih bersandar sama Tuhan. Dan supaya saya lebih banyak berdoa, supaya Tuhan berkati orang tua saya dalam pekerjaan. Dan supaya nanti menjadi pelajaran bagi saya. Ke depan, saya harus lebih sukses, berhasil dengan pertolongan daripada Tuhan. Itu ada pelajaran, ada makna, ada sesuatu yang berguna dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Coba kalau kamu dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, saya yakin godaan kamu untuk meninggalkan Tuhan itu besar sekali. Kamu merasa, tak usah saya datang ibadah, saya punya banyak uang, mending saya ke pantai, santai-santai, saya tak ada kekurangan. Saya tak usah takut penyakit, saya punya banyak uang, miliaran uang, sakit penyakit, gampang, pergi. Saya sehat-sehat saja, ngapain saya berdoa? Seorang saya sehat kok, tak ada sakit, bukan seperti dia sakit-sakit, dia berdoa. Saya sehat, ngapain saya berdoa? Ngapain saya berdoa mencari Tuhan? Saya ekonominya bagus. Jadi kalau kita berharap keadaannya bagus terus, godaan membuat kita itu sombong dan juga tidak mencari Tuhan itu besar. Besar. Nanti kalau kalian saat ini ya, kalian hanya mengalami masalah sakit, lalu masalah ujian di sekolah. Tapi nanti kalau kalian sudah besar, tamat SMA, kuliah, kerja, berkeluarga, baru kamu tahu betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Lause sudah alami. Waktu Lause masih sekolah,
Walaupun Lause waktu masih sekolah SMP, SMA, Lause itu sudah mendapatkan kesulitan. Lause masa SMP karena kebutuhan Lause, karena Lause pergi sekolah di pusat kota Lause, sedangkan Lause dari kampung dan tidak cukup kebutuhan. Apa yang Lause kerjakan? Pergi mengaduk semen, bantu untuk bangun rumah. Itu Lause SMP loh. Panas setelah sekolah, nggak ada namanya istirahat, tidur sampai berjam-jam setelah balik sekolah. Tidur paling lama 15 menit. Pakai baju yang sudah kotor-kotor, pergi bantu aduk semen. Bahkan pernah Lause sama teman Lause ambil semen, jemput pakai gerobak berapa sak. Masa SMP, masa SMK sama juga. Bahkan Lause pernah jadi kenek mobil yang angkut batu, pasir demi mendapatkan uang 25.000 satu hari supaya ada kebutuhan Lause tercukupi. 25.000 angkat batu, kasih di mobil yang angkat batu itu. Bayangkan ini pinggang. Dan Lause ke sekolah udah luka-luka ini. Kenapa? Karena waktu angkat batu, bagian batu sisinya itu ada yang tajam dan itu menggores kulit. Kalian enak sekarang, kalian mungkin mengeluh, orang tua saya tidak kasih saya uang banyak kebutuhan. Kalian harus bersyukur. Lause dulu dan mungkin Lause yang lain juga kan rata-rata kami semua dari kamu. Kesusahan yang Lause. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara dan berkati orang tua Lause. Tuhan cukupkan kebutuhan Lause. Dalam hal itu pun Lause sangat bersyukur. Bahkan kalau kesusahan apapun yang Lause hadapi pada saat itu, sangat bersyukur. Tuhan bisa saya bisa lewati dengan baik. Sekarang juga Lause dalam kesusahan, dalam kesulitan, sudah berkeluarga. Tapi ada tujuan lain, Tuhan kasih pelajaran bagi kita. Terlepas itu kesalahan kita atau bukan, tapi ada pelajaran lain yang Tuhan kasih kepada kita. Makanya saya bilang, ke depan, saat ini kalian belum merasakan begitu. Tapi nanti ke depan, kalian akan merasakan. Dan ingat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ingat itu. Jangan lupakan firman Tuhan ini. Saya ingat tentang firman Tuhan. Kesaksian Rasul Paulus. Dan saya akan terus bersandar sama. Oke? 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Artinya tulus, biar ikhlas. Ya, jalani. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Karena mengikut Tuhan Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena kehebatan dari dirinya sendiri, tapi karena Tuhan Yesus Kristus menguatkan. Kamu semakin lemah, kekuatan dari Tuhan akan semakin bertambah. Tapi kalau kamu bersandar mencari Tuhan dan kamu menjalaninya dengan bersandar sama Tuhan. Bisa mengerti Keri? Asa bisa mengerti? Gopas? Kamu bisa mengerti apa kata Lause? Selalu andalkan Tuhan, cari Tuhan. Jangan marah-marah, bersungut, apapun itu kamu harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang menolong. Oke? Apapun kesulitan, kesusahan yang kamu hadapi ke depan. Perhatikan. Melalui penderitaan dan kelemahan kita, Tuhan memberikan penghiburan dan menunjukkan kuasanya dengan memberikan pertolongan pada waktunya. Tadi Lause sudah sampaikan dengan jelas. Ya, ingat, melalui kelemahan, kesusahan, kesulitan, ada pengharapan, ada pertolongan daripada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus bergantung sepenuhnya. Artinya apa? Kita harus selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita. Bersandar sama Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Jangan pernah mengandalkan apapun yang punya kita. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Dan percaya 100% tanpa ada keraguan. Tuhan sanggup menolong kamu. Apapun kesusahan kamu. Kalau Tuhan berkehendak, waktunya Tuhan, Dia akan menolong kamu. Kalau kamu sekarang kesusahan masalah ekonomi kamu tidak sekolah di sekolah yang bagus, atau kamu sekolah yang bagus tapi kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang puas, kamu selalu andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu.
Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami bisa diajarkan untuk selalu mengerti bahwa setiap kesusahan, kesulitan ada maksud Tuhan, dan kami harus mencari Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami sangat bersyukur untuk kasih Tuhan yang berlimpah-limpah tiada hentinya kepada kami ketika kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua anak-anak dan berkati masa depan mereka, supaya masa depan mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, itu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.